Bukan angka yang kecil Bang. terlalu jauh. 70. Nah, tapi itu juga ini ya. Setelah gagal itu di 2001 akhir ya, 2001 akhir, lihat salah satu Instagram ya. Masya Allah, ini ada kayaknya nih secara kriteria ini oke nih gitu ya. Dia sejuk dipandang, dia juga fokusnya intensnya pada Al-Quran dan segala macam. Ini boleh nih, nggak kenal sama sekali. Kebetulan pesantren itu juga pembina atau penasehatnya Ayah Irwan, kalau kawan-kawan tahu ya. Ayah Irwan itu praktisi parenting keayahan nasional ya. Nah, langsung diskusiin ke ayah. Kayak, ya, anak tertarik sama ini. Sampai wah, bagus itu Bang, kata kan. Beliau ini juga cepat ini bla 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 dengan Quran dan segala macamnya. Wah, boleh bantu ya. Nanti ayah bantu ke ustazah yang ini, ustazah pemiliknya. Pesantren besar di Padang. Sebut aja ya. Boleh mungkin Bang. Ustazah Oki ya. Masyaallah. Yang ada ini. Nanti ayah diskusikan. Ternyata di sana ada aturan, setelah 1 tahun pesantren di sana ada pengabdian. Istri Fani ini pengabdian di Bintaro. Waduh. Udah tanya-tanya kan ke kawan, udah tanya-tanya ke ayah, udah tanya ke ustaz. Ternyata pengabdian tidak bisa lost kontak. Wah, ya sudahlah, berarti tetap ini. Ternyata ada kesempatan lagi. Sama beliau ini kan. Hubungi abangnya. Bang, saya tertarik dengan adik abang. Iya. Gimana? Kata adik abang, tukarlah CV. Oke, tukar CV. Kami taarufnya via Zoom saja dengan ustaz dan ustazah masing-masing, kan. Kemudian lanjut cepat silaturahmi ke rumah. Alhamdulillah 2022 November. 2022 November. Gimana perasaan Sita? Semangat kayak ini. Semangat Pak. Masya Allah. Tapi tidak ada beliaunya di sana. Oke. Orang tuanya, abangnya itu yang nyambutnya. Waktu itu abang sama kawan waktu itu daerah 50 kota. Ternyata di awal tahun dibatalkan. Ya, dibatalkan karena alasan memang masih pengabdian pesantren. Waduh, galak. Coba move on lagi, tapi tidak mau terima proposal. Ada dikasih ustaz, Robi, ini proposal. Bahkan story-nya ada anak mantan wakil bupati dikasih. Enggak ustaz. Enggak. Itulah. Oke Bang. Segitunya ya Bang. Ya. Karena belum beres yang tadi kan masih ingat-ingat sama macamnya. Kemudian di 2023 Agustus tanya tuh. Kebetulan beliau sudah pengabdian, tidak bisa megang HP kan. Nanya enggak modus ya. Langsung tanya, apa kabar? Gimana pengabdian, sudah bisa untuk diulang lagi tuh gimana? Masih ditolak. Mungkin ada 4 kali atau 5 kali ditolak. Ini di akhir tahun, ini ikhtiar terakhir, kalau enggak ya sudah lanjut. Kakaknya ngomongin ternyata. Kakaknya. Pekon, dimaki ini. Kamarilah tempat kakak diskusi. Dan ternyata istri abang ini akan selesai pengabdian di Maret. Kami serius janji, insya Allah setelah Idul Adha nikah tahun ini ya. Bisa. Tadi yang true story yang 70 ini diambil. Oke Pak. Aduh. Ada tuh yang paling tahu tuh adalah kawan dekatnya. Alasan banyak itu proposal kok enggak tolak. Itu Bang. Enggak ada yang masuk cie dari 70. Ya kayak gitulah ya. Ya tadi lepas dari masa lalu sebenarnya itu ini. Kalau udah damai masa lalu, insya Allah yang misalnya akan terbuka. Oke. Seru ya teman-teman ya. Jadi memang ada cerita ya Bang ya di balik ini semua. Dan yang saya ini soroti sebenarnya perjuangan dari abangnya gitu. Karena bisa jadi ada keyakinan nih dari abang untuk si dia ini, untuk beliau ini kan, yang istri yang sekarang kayaknya.
Nah, bagi kita nih teman-teman, ya cerita ini sebenarnya udah di-up juga sama Bang Furqan gitu ya, di Instagram gitu. Teman-teman boleh baca juga, boleh ini juga untuk diskusi juga boleh ya Bang ya? Boleh. Silahkan aja. Teman-teman di IG Bang, mungkin bisa disebut. Ya, Furqan Ariada 13. Nah, Furqan Ariada 13. Furqan Ariada 13. Boleh teman-teman cari nanti di Instagram dan boleh di-follow gitu. Ya, siap. Insyaallah banyak ini kata-kata yang menarik dari beliau, bisa untuk pembelajaran juga bagi kita. Terakhir mungkin Bang terkait pernikahan ini, ada mungkin yang ingin disampaikan Bang sebelum kita ini. Saya masih minta satu pembahasan lagi dengan Abang nih terkait Islam penting ini Bang. Lanjutannya gitu Bang. Sebelum itu kita tutup terkait pernikahan ini Bang dari Abang ya. Karena kita kalau soal pembahasan sepertinya akan berlanjut gitu ya. Tapi nanti insya Allah kita hemat waktu juga. Silakan Bang. Ya, pernikahan dalam Quran itu kan 3 ya. Mitsaqun ghalizo ya. 3. Mitsaqun ghalizo, perjanjian yang kokoh itu pada Nabi, pada Bani Israel, dan pernikahan ya. Kalau mau kokoh dan dimuliakan selayaknya Nabi, maka jalankan perjanjian itu dengan komitmen, dengan serius, dengan sadar. Tapi kalau mau dilaknat ya, istilahnya ya, kayak Bani Israel ya, kayak perjanjian itu, ya sudah, ini aja apa namanya, khianat dengan perjanjian itu. Artinya memang nikah ini menutup pintu langit ya, dan juga menggetarkan ya, dan juga pastinya dibutuhkan keseriusan dan kesadaran. Dimulai dengan keseriusan dan kesadaran, kemudian selama perjalanan menikahnya diselingi dengan yang namanya komedi. Cocok ya kalimatnya. Oh, jadi memang perlu ini ya Bang? Ya. Perlu Kalau kata Rasulullah SAW tuh, ya udah apa namanya, santai aja. Di kondisi belajar ya sudah belajar, kondisi keluarga ya sudah, kalau memang perlu bercanda silahkan bercanda, kan bercanda pahala juga ya dengan suami istri kan. Harus puas. Maka nikah insya Allah akan dimudahkan jalannya untuk mencari rezeki ya, jangan khawatir dengan yang namanya rezeki ya, itu Allah sudah catat semuanya, insya Allah akan memudahkan. Dan jangan khawatir juga dengan yang namanya angka-angka perkiraan segala macamnya. Kalau dengan sadar, dengan serius menjaga komitmen, insya Allah akan Allah berkahi pernikahan dan Allah akan memudahkan. Intinya ya tadi ya, lepas masa lalu dan fokus ke masa sekarang dan masa depan. Siap, cukup Bang. Alhamdulillah. Baik teman-teman, itu dia terkait pernikahan. Nah, kita mungkin lanjut Bang, berhemat biar kita sholat Jumatnya nggak telat. Biar Abang persiapan juga terkait ini Bang. Abang kan kita lihat juga sebagai pegiat ya Bang, Islamic parenting. Nah, saya pun pribadi belum sebegitu lengkap lah memahami parenting itu apa gitu Bang. Dari pengertiannya mungkin dulu Bang. Setelah itu boleh yang parenting yang Islami itu seperti apa? Nah, itu dia Bang. Ya, silakan Bang. Islamic parenting ya. Parenting kan katanya parent, orang tua. Ya kan? Artinya segala sesuatu tentang orang tua. Tentang pembelajaran menjadi orang tua. Banyak orang yang menyalahartikan bahwasanya parenting itu untuk mendidik anak. Enggak. Bukan mendidik anak. Tapi parenting itu mendidik diri sendiri menjadi orang tua. Sehingga banyak orang tua tuh ya, orang tua itu udah banyak menyiapkan buku-buku parenting, catatan-catatan dan segala macamnya untuk mendidik anak, tapi dia nggak terdidik, ya sudah. Ya sudah, pada akhirnya ya kayak gitu juga ya. Ikhtiarnya mungkin tidak maksimal dalam hal mendidik anak. Maka parenting itu ya, Islamic parenting itu ialah bagaimana menjadi orang tua sesuai tuntunan Islam ya, Quran dan juga Sunnah para nabi dan Oke. Ini pembahasan yang akhirnya menjadi cukup rumit sebenarnya. Karena tadi kita sengaja membahas pernikahan yang notabene agar lebih dibuat funny gitu ya, menyenangkan, lebih seru. Nah, kita Islamic parenting ini kan nanti setelah menikah dia akan jadi parent gitu ya, jadi gitu Bang, persiapannya mungkin kira-kira apa Bang gitu, kalau yang dari yang Bang ini. Oke, kalau kata Umar
Umar bin Khattab dan juga Ibnu Qayyim al-Jauzi ya. Ini maksudnya. Oke, Bang. Parenting itu dimulai justru sejak masih jomblo, masih single. Pas tuh. Kata Umar bin Khattab, sebelum menghadapi proses kepemimpinan maka persiapkan dengan baik. Kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, ya sudah, persiapkan bagaimana memilih pasangan termasuk bagaimana menyiapkan diri menjadi orang tua dan semacamnya. Nah, kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Oke, Bang. Nah.